Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Malikul Qudusus Salam, Allahul Mu'min, Allahul Muhaimin, Allahul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Hari ini kita akan segera belajar kembali dengan tema mengenal Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, agama Islam di SD Singonegaran 3 dan juga sekaligus Ketua KKGPAI Kecamatan Pesantren. Jadi kita mencoba untuk belajar kepada guru-guru kita sehingga pengalaman maupun ilmu yang kita peroleh makin hari makin bertambah dan itu menjadikan kebaikan untuk kita. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Mbak Mus. Waalaikumsalam, Pak Gun. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Ya, ini mohon dijelaskan tentang Asmaul Husna tersebut sehingga anak-anak kelas 1 nanti bisa memahami dan bagaimana pula nanti cara mengamalkan atau ya mewujudkan Asmaul Husna itu bagi anak-anak. Seperti itu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sering diartikan dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih ini adalah salah satu sifat kemahabesaran Allah. Allah menciptakan makhluk yang sebegitu banyak. Allah menciptakan makhluk di semua permukaan bumi. Bayangkan aja kalau jumlah makhluk itu kita saja nggak bisa menghitung berapa kebutuhan makhluk itu. Kebutuhan makan minumnya, kebutuhan hidup, dan semuanya. Tetapi itu semuanya oleh Allah sudah dicukupi. Jadi Allah menciptakan sekaligus mencukupi. Terkhusus untuk manusia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi di dalam perjalanannya ada manusia yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tapi banyak juga manusia yang tidak mau beriman kepada Allah. Walaupun demikian, Allah tetap memberikan kebutuhan mereka di dunia. Orang-orang yang manusia-manusia yang bertakwa maupun manusia-manusia yang ingkar kepada Allah. Semua kebutuhan hidupnya di dunia dicukupi oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa bahwa semua kebutuhan kita itu yang mencukupi adalah Allah, kewajiban kita adalah bersyukur atas semua pemberian Allah tersebut. Sedikit ataupun banyak, kita harus bersyukur. Dengan bersyukur, insya Allah, di samping kita berterima kasih, kita juga dapat meningkatkan iman kita kepada Allah sebagai bentuk bahwa kita memahami Allah itu punya sifat Ar-Rahman atau yang Maha Pengasih. Ya, jadi anak-anak, semua kebutuhan manusia ataupun semua makhluk itu sudah disediakan oleh Allah sebagai bentuk maha kasihnya Allah. Jadi semua dikasih, baik yang beriman maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang durhaka. Jadi kemaha kasihan Allah, maha rahmannya Allah itu menjadikan semua makhluknya itu dicukupi segala kebutuhannya. Nah, iya. Kemudian tentang Ar-Rahim, Pak Muslimin, ini apa perbedaannya atau bagaimana yang tentang sifat Ar-Rahim atau Maha Penyayang ini? Iya. Kalau Ar-Rahman itu pengasihnya Allah, kemurahannya Allah untuk semua makhluk. Terkhusus manusia, baik manusia yang beriman maupun yang ingkar. Tetapi kalau sudah diberikan Ar-Rahman, maka Allah pun menyertainya pula dengan Ar-Rahim. Semua kebutuhan di dunia dicukupi. Allah tidak pilih kasih. Tetapi ketika
menyikapi terhadap pemberian Allah itu ada manusia yang mau bersyukur dengan beriman kepada Allah, merekalah orang-orang yang nantinya tidak hanya dapat Ar-Rahman saja, tapi dapat Ar-Rahim. Karena apa? Ar-Rahim itu adalah kemurahan Allah, balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ketika diberi Ar-Rahman tadi, ketika diberi kebutuhan atau kecukupan kehidupan tadi, itu mau menempatkan dirinya sebagai hamba sehingga beriman menyembah kepada Allah. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah sedekah, dan yang lainnya, itu nanti akan ada balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman, kepada kita semuanya, amin Allahumma amin, ketika nanti setelah di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang beriman. Ya, jadi anak-anak yang kalau semua makhluk mendapatkan Ar-Rahman tadi, tetapi hanya orang-orang yang beriman dan taat saja yang mendapat kasih sayang Allah atau maha sayangnya Allah. Jadi yang berupa kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak. Bahkan selama di dunia pun barangkali kalau orang mau taat itu sudah mendapat ya. Iya. Ya. Pasti kalau orang tuh mau taat di dunianya hidupnya tenang, bahkan mencari rizkinya pun diberi kemudahan oleh Allah seperti itu ya. Jadi itu anak-anak perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terletak pada bagaimana manusianya. Kalau manusianya itu durhaka atau dia tidak mau beriman, maka dia hanya mendapatkan Ar-Rahim saja atau ya kebutuhan-kebutuhannya saja. Tetapi kalau orangnya itu beriman dan bertakwa, maka dia juga mendapat Ar-Rahimnya Allah. Nah, berikutnya Pak Mus, tentang kan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat jamalnya Allah, sifat keindahannya Allah. Maka kita sebagai makhluknya itu dianjurkan untuk meneladani, tentunya dengan sikap kita kepada sesama. Ini seperti apa kita meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Kalau Allah saja sudah memberikan kepada kita dengan dua sifat kebesarannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi, diharapkan kita sebagai manusia yang beriman juga menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita sudah diberikan oleh Allah rizki misalnya, maka kita juga harus mau berbagi kepada orang lain. Ketika Allah dalam keadaan kita sulit sudah menolong kita, ketika ada orang lain yang sulit, kita juga tidak segan-segan untuk menolong. Kalau Allah saja mengasihi kita, jangankan kita yang beriman, yang tidak beriman saja juga dikasihi oleh Allah. Maka kita kepada sesama manusia pun, kita juga harus saling mengasihi. Apalagi tidak hanya kepada manusia, kepada makhluk yang lain pun kita juga harus mempunyai sikap kasih sayang. Ketika kita berhadapan dengan hewan, memelihara hewan, kemudian mempunyai tumbuh-tumbuhan, kita juga bisa mencontoh atau menerapkan kasih sayang yang dimiliki Allah dalam kehidupan kita, sehingga Allah itu mengasihi seluruh alam, kita pun juga berkasih sayang kepada seluruh alam. Ini sesuai dengan kapasitas atau kemampuan kita masing-masing. Oh, ya. Jadi begitu anak-anak. Jadi karena Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat keindahan Allah, sifat jamalnya Allah, maka kita sebagai makhluknya harus meneladani. Caranya dengan bagaimana? Ya kita mengasihi, menyayangi teman-teman kita. Di antaranya kalau mungkin ada yang berkekurangan, kita berbagi. Ada yang sakit, kita menjenguknya, mendoakannya, seperti itu ya. Atau bahkan juga terhadap lingkungan. Lingkungan ada lingkungan hidup, ada ya alam ini. Kita berbuat baik kepada alam, berbuat kepada hewan, seperti itu ya. Nah itu jadi anak-anak, kita semua, kalian juga bisa
meneladani sifat keindahannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan tadi berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada hewan, tumbuhan atau lingkungan gitu ya. Jadi inilah makna dari kita mempelajari Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim itu agar kita bisa mewujudkan keindahan Allah itu di lingkungan kita, di kehidupan kita. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat dan anak-anak tetap diberikan semangat untuk mempelajari agama kita ini, ngajinya, sholatnya, ibadahnya, doa-doanya harus terus dipergiat lagi. Iya, indah sekali Pak Gun. Memang pendidikan agama Islam itu indah sekali. Jadi Asmaul Husnanya kita baca dengan pelan juga nikmat. Kita lantunkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dingin sekali ke hati. Apalagi ketika kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu menjadi betul-betul rahmat bagi kita semuanya. Ya itu tadi. Jadi nanti bisa kita sambil mendengarkan itu ya syair Asmaul Husna. Asmaul Husna tadi lupa dijelaskan ya Pak Mus. Pengertiannya apa Asmaul Husna itu? Asma itu nama-nama, al-asma. Al-Husna yang baik. Yang baik, ya. yang bagus. Nama-nama yang baik bagi Allah ya. Iya, oleh karena itu kalau Allah aja punya nama-nama yang baik, orang tua memberikan nama-nama kepada kita, kepada anak-anak itu kan juga sudah bagus-bagus. Nggak boleh kita memanggil yang nggak bagus juga. Ya, jadi itu. Jadi Asmaul Husna maknanya nama-nama yang baik bagi Allah ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Allah memiliki berdoa. Asmaul Husna, maka gunakanlah itu untuk berdoa. Ya, minimal kalau belum hafal 99 ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu kita baca. Demikian Pak Mus, terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari yang kita perbincangkan hari ini, dan Amin. sekali lagi kita juga terus berdoa agar Allah segera angkat wabah ini. Amin. Dan kita segera bisa belajar kembali di sekolah. Ya, itu yang harapan kita semuanya. Ya. Terima kasih anak-anak. Demikian, sampai jumpa di pelajaran atau materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.